Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Oke, kita masuk ke sesi kedua pembahasan TBS untuk subtes pemecahan masalah. Jadi untuk subtes ini yang perlu teman-teman perhatikan, mungkin yang menjadi kunci untuk menjawab subtes ini adalah fokus ya. Jadi karena soalnya itu biasanya berbentuk tiga macam atau terdiri dari tiga jenis, itu ada soal wacana, tabel, dan grafik. Jadi perlu apa ya, eh, fokus dari teman-teman untuk bisa menjawab pertanyaan di subtes ini. Karena nggak banyak soal yang memang didesain untuk mengecoh teman-teman ya. Jadi perlu diperhatikan. Oke, mungkin kita langsung mulai pembahasan soalnya. Ini untuk soal nomor 1 sampai 3. Mungkin untuk nomor 1, teman-teman ada yang bisa menjawab. Soal nomor 1 ya, berdasarkan tabel penjualan mobil di atas atau di samping, mobil apa yang sempat mengalami penurunan penjualan secara drastis? R3, Kak. Tiga. Tadi dari Mas siapa yang menjawab? Saya, Kak. Itu boleh dijelaskan Mas, kenapa Suzuki R3 jadi Oh iya, terima kasih Mas sebelumnya. pertimbangan jawabannya? Kemarin itu saya sempat menganalisis melihat angka-angka yang sempat penjualan turun sangat drastis. Kalau saya melihat Serena itu tidak terlalu drastis ya turunnya. Kalau Mazda juga masih. Namun ketika melihat Suzuki R3 di kolom 2, di nomor 2 itu ada R3 dari penjualan tahun 2016 ke 2017 itu turunnya hampir 1.000 Mas. Jadi saya rasa itu yang paling drastis dibandingkan penurunan penjualan dari mobil-mobil yang lain. Gitu Mas. Oke, thank you Mas. Mungkin saya rasa udah jelas ya Mas jawaban dari Mas siapa tadi? Sorry. Ishak Mas. Oh Mas Isak ya. Untuk Nah, Suzuki R3 memang pada tahun 2016 ke 2017 dia mengalami penurunan yang di highlight. Jadi penurunan ini drastis sekali ya, seribuan. Ya, jawabannya Suzuki R3. Oke, pertanyaan nomor 2. Pernyataan di bawah ini semuanya benar kecuali. Jawabannya apa kira-kira untuk soal nomor 2? Ini ada teman-teman yang bisa membantu menjawab. Kebanyakan di ya. Oke, mungkin um, Kak Jualiah boleh menjelaskan kenapa alasannya memilih B sebagai jawaban untuk pertanyaan nomor 2? Ya, Kak, baik. Terima kasih, Kak, sebelumnya. Karena kalau yang saya lihat di tabel itu nggak ada merek Mobilio, jadi saya pilihnya yang D. Ya, benar ya. Gimana, Kak? Betul. Jadi jawabannya ya teman-teman, Honda Mebilio tidak mengalami penurunan karena dari tabel di sini tidak ada merek atau seri Honda Mobilio. Untuk merek mobil sendiri Honda yang ada cuma data untuk Civic Turbo. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke nomor 3. Manakah pertanyaan di bawah ini yang dapat dijawab oleh tabel di atas? Kira-kira dari teman-teman jawabannya apa nih untuk nomor 3? Oke, Siti udah menjawab di DC. Berubah ya. Yang lain jawabannya apa? Baru Siti yang menjawab ya.
C, Kak. Alasannya apa Kak, kira-kira? Kenapa sampai jawabannya C? Boleh tolong dijelaskan? Baik, Kak, karena kan di nomor 3 itu pertanyaannya adalah perniat pertanyaan di bawah ini yang dapat dijawab. Jadi di sini bisa kita cek sebenarnya satu per satu dari setiap opsi A sampai E. Di mana di opsi C yaitu berapa rata-rata penjualan jenis mobil pick up selama 5 tahun itu bisa terjawab dari tabel di atas. Jadi bisa dijumlahkan dari tahun 2015 sampai 2020, terus kita bagi, itu dapat hasilnya. Kayak gitu, Kak. Oke. Kenapa opsi lain semisal opsi E nggak menjadi pilihan? Misal kalau kita jabarin ya, eh, berapa total penjualan unit Honda Mobilio pada tahun 2020? Kan nggak ada mobil Honda Mobilio. Terus kemudian apa pengaruh turunnya penjualan mobil jenis MPV? Sedangkan di sini di tabel tidak akan bisa kita lihat atau tidak akan bisa kita dapat jawabannya terkait apa pengaruhnya. Terus di bagian B, bagaimana cara perusahaan? Nah, di sini tidak ada strategi dari perusahaan untuk mensejajarkan diri mereka dengan para kompetitornya. Kemudian di A, berapa total penjualan mobil di Indonesia pada tahun 2014 sampai 2020? Di sini tidak bisa dijawab karena di tabel tidak ada tahun 2014. Kayak gitu, Kak. Jadi yang paling Oke, memungkinkan ya thank you C. Kak. Ya, siap-siap. Thank you Kak atas penjelasannya. Terima kasih. Jadi benar ya teman-teman ya. Jawabannya yang paling benar adalah C. Karena untuk pilihan yang lain itu beberapa data itu tidak tertera pada tabel yang bisa kita. Kita lanjut ke nomor selanjutnya ya. Kita masuk ke nomor 4 dan 5. Ini soal bentuk wacana. Nah, ini mungkin teman-teman boleh baca dulu. Kira-kira jawabannya apa teman-teman untuk yang nomor 4? Yang ditanyakan adalah apa kalimat utama dalam wacana Hippolyta. Kira-kira jawabannya apa ya? Ada yang bisa menjawab? Dari Kak Siti B. Kalau yang lain gimana? Apakah jawabannya sama atau punya jawaban yang lain? Dari Kak Siti? Mungkin Kak Siti boleh membantu untuk menjelaskan juga. Kira-kira kenapa sampai memilih D? Memilih opsi B? Ya, mungkin kita langsung bahas aja ya. Jadi jawabannya apa? Empat. Jadi benar ya jawabannya B ya. Jadi untuk kalimat utama dalam wacana perlu kita cari, perlu kita untuk apa namanya menjawab pertanyaan semacam ini, terutama untuk wacana. Memang pilihan yang paling tepat itu kita baca dulu ya soal apa yang ditanyakan oleh soal, baru kita mulai membaca wacana yang disajikan. Untuk soal nomor 4 ini karena yang ditanya adalah kalimat utama dalam wacana, otomatis kita harus membaca keseluruhan wacana. Nah, untuk membacanya ini bisa dilakukan secara singkat. Nah, dari wacana yang disajikan, kurang lebih kalimat utamanya adalah klorin dapat digunakan untuk menjernihkan air dalam mengaktifkan bakteri. Namun pemanfaatannya perlu diperhatikan terutama untuk pertanian organik, yaitu opsi B ya. Misal untuk opsi A,
Jadi kita memilih opsi A, PDAM menggunakan klorin untuk menjadikan air. Ini tidak dijelaskan secara lebih lanjut di paragraf-paragraf selanjutnya. Nah, yang paling tepat memang yaitu opsi B. Untuk mencari klorin dapat digunakan untuk menjadikan air dan mematikan bakteri. Pemanfaatannya perlu diperhatikan karena ini dijelaskan semua ya di keseluruhan paragraf. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Dari teman-teman, kira-kira nomor 5 jawabannya apa? Itu berdasarkan wacana di atas atau di samping? Apa? Oh, boleh. Dari Mas Ishak. Silakan. Eh, yang nomor 4 tadi itu saya itu jawabannya salah, Mas. Waktu itu saya jawabannya adalah kalau tidak salah itu D. Karena inti dari poin yang saya tangkap itu adalah bukan membahas klorinnya, namun membahas air PDAM yang memang harus dinetralkan. Karena tujuannya adalah salah satunya mengganggu pertumbuhan ikan terganggu. Nah, itu bagaimana sih, Mas? Kok bisa dapatnya jadi B itu kira-kira? Nah, kita bisa kembali merujuk ke paragraf yang pertama ya kalau menurut saya Mas. Jadi untuk paragraf pertama ini kan dia udah membuka untuk kalimat utamanya itu klorin atau kaporit merupakan bahan PDAM untuk menjadikan air. Nah, dari paragraf pertama ini sudah apa inti pembicaraannya sudah mengarah ke klorin ya. Jadi bukan lagi apa ya? Kalau untuk opsi D, RPDAM yang mengandung klorin dibicarakan, ini belum dijelaskan apa bukan menjadi kalimat utama untuk paragraf pertama. Jadi saya rasa untuk menjadi jawaban persoalan nomor 4 ini masih kurang tepat, Mas. Mungkin bila ada pendapat lain boleh. Oh iya, Oke, terima mungkin kasih, Mas. saya sama-sama. Yang lain ada pertanyaan juga? Boleh? Atau kita lanjut langsung ya ke soal nomor ini. Tidak ada. Masih ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Untuk soal nomor 5, kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Kira-kira hal apa nih yang banyak didiskusikan terkait wacana di samping? B. Boleh dijelaskan, Kak, kenapa memilih B? Baik, terima kasih Kak. Jadi sebelum saya menjawab, saya perhatikan dulu soalnya. Di sini kan kita ditanyakan apa yang banyak didiskusikan dari wacana di atas. Nah, yang pertama, kalau kita lihat opsi A, pengaruh jangka panjang klorin. Tidak terlalu berfokus untuk pembahasan jangka panjang atau efek dari jangka panjang klorin. Kemudian B, cara penggunaan air yang mengandung klorin untuk kasus tertentu. Di sini banyak sekali berulang pembahasan terkait nanti ini, misalnya dari untuk disiram ke tanaman ataupun ke melihara ikan hias. Dan itu masuk ke kasus-kasus tertentu penggunaan air yang mengandung klorin. Nah, kayaknya opsi D. Untuk yang C, D, E, kalau saya pribadi untuk menjawab, saya saya akan menghapus pilihan C, D, E itu ketika saya sudah mendapatkan jawaban di besok penghemat waktu, Kak. Kayak gitu. Oke, thank you Kak atas jawabannya. Ya, langsung kita lihat aja ya untuk kunci jawabannya kira-kira apa. Jadi benar ya, untuk jawaban yang benar adalah di cara penggunaan air yang mengandung klorin untuk kasus tertentu. Kenapa jawabannya B? Kita bisa rujuk kembali ke wacananya ya. Untuk masing-masing kalimat utama untuk tiap-tiap paragraf atau yang paling banyak muncul di wacana itu memang tentang penggunaan air yang mengandung klorin. Bisa dilihat dari paragraf pertama, menjelaskan klorin merupakan bahan kimia yang digunakan PDAM untuk mencarikan air. Di paragraf kedua, penggunaan klorin yang perlu dihindari terutama untuk agrikultur. Sedangkan di paragraf 3 dia menjelaskan penggunaan klorin untuk uh, air yang digunakan sebagai uh, memelihara ikan ya. Jadi itu lebih ke penggunaan air yang mengandung klorin untuk kasus-kasus tertentu.
Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada soal wacana juga untuk soal nomor 6 sampai dengan 8. Untuk soal nomor 6, berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pertanyaan yang paling benar? Kira-kira dari teman-teman jawabannya apa untuk soal nomor 6? Dari kasih ya. Yang lain? Nomor 6, kira-kira jawabannya apa ya? Oke, kita lanjut aja ya ke pembahasannya. Untuk nomor 6. Ya benar ya, jawabannya B. Lulusan SMK lebih banyak menjadi pengangguran dibandingkan dengan lulusan pendidikan. Saya rasa untuk nomor 6 ini sudah cukup jelas ya. Sudah dijelaskan secara gamblang di paragraf pertama. Kita lanjut ke nomor 7. Berdasarkan paragraf 1, jika lulus SMK, lulusan SMK tercatat sebagai penyumbang tenaga kerja terbaik di Indonesia, maka di bawah ini simpulan yang benar. Kira-kira jawabannya apa teman-teman untuk nomor 7? Ada yang bisa bantu menjawab? A. Yang lain? Apakah jawabannya sama? Atau ada yang punya jawaban yang berbeda? B. Nah, ada yang A, ada yang B. Kira-kira yang A boleh deh. Yang A tolong dijelasin kenapa memilih jawabannya A. Kak Siti ya. Ya, baik Kak. Untuk yang A, saya itu waktu itu mengerjakannya eh, sedikit terkecoh sih gitu. Tadinya juga mau pilih yang B, banyak lulusan SMK yang tidak menganggur dan mendapat pekerjaan. Tapi eh, pikir saya kan gitu, kalau setiap hal yang disimpulkan atau hal yang ya simpulan yang benar itu adalah kadang ada di kalimat terakhir atau di kalimat yang paragraf awal gitu. Jadi saya pilihnya A, Kak. Oke, kalau yang menjawab B, kira-kira alasannya apa nih? Kenapa sampai pilih jawabannya B? Jadi Kak, Kan. siapa yang menjawab? Baik Ya Kak, boleh Kak, jadi silakan. iya Kak. Baik, jadi kenapa saya jawab B, yaitu banyak lulusan SMK yang tidak menganggur dan mendapat pekerjaan karena kita berfokus dulu ke pertanyaan nomor 7. Di mana jika berdasarkan paragraf 1, jika lulusan SMK tercatat sebagai penyumbang tenaga kerja terbaik di Indonesia, jadi saya fokus ke penyumbang tenaga kerja terbaik di Indonesia. Nah, otomatis kalau jadi penyumbang tenaga kerja terbaik di Indonesia, maka SMK ini orang yang bekerja di SMK itu banyak lulusannya. Jadi banyak lulusan SMK yang tidak menganggur dan mendapat pekerjaan kayak gitu. Oke, thank you Kak atas jawabannya. Mungkin kita langsung aja ya ke pembahasan. Kira-kira jawabannya apa ya A atau B ya. Jawaban nomor 7, ternyata A, lulusan SMK sudah terbukti merupakan manusia yang terampil dan berbudi. Apa jawabannya A? Kita bisa lihat lagi ke paragraf pertama ya yang menjadi rujukan. Di sini ditanyakan jika lulusan SMK tercatat sebagai penyumbang tenaga kerja terbaik di Indonesia, manakah di bawahnya simpulan yang benar? Nah, dari paragraf pertama menjelaskan SMK merupakan pendidikan menengah vokasi yang dianggap sebagai pencipta sumber daya manusia terampil dan bermutu. Nah, ini masih uh, menghadapi rentetan panjang persoalan. Nah, sedianya untuk menciptakan lulusan yang siap masuk dunia kerja dengan kompetensi
akademis yang mereka miliki. Nah, dari paragraf pertama ini bisa di-highlight ternyata SMK justru tercatat sebagai salah satu penyumbang pengangguran tertinggi. Nah, sedangkan dari pertanyaannya, ini dimisalkan jika lulusan SMK tercatat sebagai penyumbang tenaga kerja terbaik di Indonesia. Nah, ini bisa kita tarik lagi ke awal kalimat, kalimat pertama di paragraf. Nah, SMK merupakan pendidikan menengah vokasi yang dianggap sebagai pencipta sumber daya manusia terampil dan bermutu. Otomatis jika ini tercapai, yang kalimat terakhirnya tercapai, statement kalimat pertama pada paragraf akan menjadi benar. Jadi otomatis jawaban yang lebih tepat adalah lulusan SMK sudah terbukti merupakan manusia yang terampil dan bermutu. Jadi jika mereka terbukti, karena kan ini masih anggapan untuk kalimat pertama. Jika terbukti otomatis ini harus didukung dengan lulusan SMK sudah merupakan manusia yang terampil dan bermutu. Jadi kaitannya ini awal paragraf pertama dengan akhir paragraf yang saling keterkaitan. Jadi untuk yang ini kan masih belum tercapai, ya, sebagai penyumbang tenaga kerja terbaik di Indonesia. Nah, jika dia tercapai, otomatis kalimat pertama pada paragraf ini akan berubah juga. Nah, berubahnya menjadi SMK sudah terbukti merupakan manusia yang terampil dan bermutu. Oke, tadi yang present boleh? Sekali lagi ya, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, berdasarkan paragraf 2, berapa persen penurunan lulusan SMK yang tidak teresap pada dunia kerja mulai dari tahun sebelum 2019 sampai tahun sebelum 2019 sampai tahun 2019. Kira-kira untuk soal nomor 8 jawabannya apa teman-teman? Dan bisa bantu menjawab. Ya, dari Kak Siti, jawabannya si ada yang lain? Apakah jawabannya sudah sama semua? Ini langsung itu pembahasan ya. Kira-kira jawaban untuk nomor 8. Oh, Kak Anggun juga C. Mungkin Kak Anggun boleh membantu menjelaskan kenapa pilihan jawabannya C. Ya, halo Kak. Kalau saya jawabnya C karena sudah terdapat di paragraf 2 Kak. Di bagian mana Kak kira-kira? Di bagian yang pada Agustus 2019, TPT lulusan SMK sebesar 10,42% turun menjadi 0,82% dari tahun sebelumnya. Oke, thank you Kak atas penjelasannya. Jadi kita lihat jawabannya ya. Untuk nomor 8 apakah benar C? Oke ya, jawabannya C. Udah tertera jelas ya di paragraf kalimat ketiga seperti yang udah dijelaskan sama uh, seperti yang udah dijelaskan tadi. Jadi saya rasa sudah jelas, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal dalam bentuk tabel. Pertanyaan nomor 9, pada tahun berapa kota Cirebon, Subang, dan kota Cimahi menghasilkan produksi terbesarnya? Dari jawaban teman-teman kira jawabannya apa? Untuk nomor 9.
untuk soal-soal tabel yang panjang seperti ini perlu berhati-hati ya. Kadang sering mikir. Dari Kak Ihsan dan Kak Siti jawabannya di. Yang lain ada jawaban yang berbeda? Mungkin Kak Ihsan boleh bantu menjawab, menjelaskan kenapa sampai pilihannya di untuk nomor 9. Atau yang lain punya jawaban yang lain? Untuk yang lain punya jawaban yang lain atau semuanya jawabannya D nih? Dari Kak Indah juga D jawabannya. Kak Indah tolong jelasin tuh kira-kira kenapa pilihannya D? Eh, Kalau saya, Kak, saya lihat awalnya itu kota Cirebon dulu, Kak. Nah, pas di kota Cirebon ini, di tahun 2010 itu sesuai pendapatannya paling tinggi pada tahun 2010. Terus untuk kota Subang juga pendapatan paling tingginya tuh di 2011. Terus untuk kota Cimahi juga pada 2010. Jadi kayak saya langsung fokus sama kotanya sama pilihan ganda. Jadi kemarin itu saya cuma fokus untuk kota Cirebon sama Subang. Ya gitu aja sih Kak. Terus Oke, karena di kota ya boleh. Cirebon sama Subang itu ada opsi C dan D. Jadi saya lihat di 2009 sama 2010. Ternyata untuk kota Cimahinya itu 2010 yang pendapatannya paling terbesar gitu Kak. Oke, thank you Kak Indah atas penjelasannya. Ya memang untuk soal-soal seperti ini dengan dataset sebanyak ini, lebih tepatnya kita memperhatikan soal yang ditanya ya, dan juga opsi yang ditawarkan. Dan melakukan eliminasi seperti langkah yang Kak Indah lakukan tadi. Oke, kita langsung ke pembahasan. Kira-kira jawabannya apa untuk nomor 9? Benar ya, jawabannya D. Nah, ini perlu diperhatikan untuk soal ini kan ada kota Cirebon dan Cirebon. Jangan sampai teman-teman terkecoh dengan memilih Cirebon. Nah, dari pilihan 3 kota ini, kota Cirebon, Subang, dan Cimahi, ternyata untuk kota Cirebon, benar ya, dia lebih tinggi di tahun 2010. Sedangkan di Subang, dia lebih tinggi di tahun 2011. Dengan pencapaian 1 juta ton lebih ya. Kalau untuk kota Cimahi, dia lebih tinggi di tahun 2010. Berarti jawabannya di untuk nomor 9. Oke, untuk nomor 10, nomor selanjutnya. Saya bingung mengapa Cirebon terbesar. Nah, yang di soal yang ditanyakan bukan Cirebon ya, tapi kota Cirebon. Jadi jangan sampai terkecoh. Sini ada dua, ada Cirebon, ada kota Cirebon. Nah, itu jangan sampai teman-teman terkecoh ya. Oke, Kak Nabila udah bisa menangkap jawabannya. Oke, kita next ya ke nomor 10. Kira-kira apa jawabannya teman-teman untuk nomor 10? Sama-sama kan Nabila. Manakah pertanyaan di bawah ini yang dapat dijawab oleh tabel di atas atau di samping? Ayo jawabannya apa kira-kira untuk nomor 10? Dari Kak Siti menjawab D. Sama ada question marks-nya. Belum terlalu yakin ternyata. Yang lain? Ada jawaban yang lain? Selain D?
Dari Kak Indah juga masih bingung. Mungkin Kak Indah boleh dijelaskan bingungnya di mana? Dari Kak Ihsan juga jawabannya A. Oh, beda-beda semua. Saya bingungnya di opsi A sama E, Kak. Yang menurut saya paling mendekati itu opsi A sama E. Tapi saya, iya karena itu saya bingung, Kak. Kira-kira no, A sama E itu jawabannya, maksudnya kalau E itu di sini di bawah 1474. Kalau berdasarkan tabel itu paling tingginya itu cuma 1475. Jadi nggak ada opsi, nggak ada em, pernyataan 1474, Kak. Gitu-gitu, Kak. Jadi saya masih bingung. Ya, mohon maaf, Kak. Saya Ya, kalau dari ada yang banyak jawabannya A. Mungkin dari Kak Mirawat boleh bantu menjawab kenapa jawabannya A. Jadi kalau saya memilih interaksi B C D E ini yang pertama karena di sini kan ditanyakan mana kalau pertanyaan bawahnya yang dapat dijawab oleh di atas untuk pertanyaan di sini Maaf, agak putus-putus, Kak. oh, iya, maaf jaringan di sini kurang stabil. Ya, Jadi mungkin dimatikan dulu aja kameranya. Ya, boleh tolong coba diulangi, Kak. baik Kak, jadi alasan saya kenapa memilih wilayah A yaitu wilayah provinsi mana yang produksinya selalu turun pada rentan tahun 2010 sampai dengan 2013 karena di sini saya bisa melihat ada beberapa kota dari 2010 sampai 2013 yang mengalami penurunan produksi. Jadi saya bisa mendapatkan bahwa jawaban nomor A itu bisa dijawab melalui tabel di atas kayak gitu. Oke, thank you, Kak, atas jawabannya. Mungkin karena banyak yang udah memilih A juga, kita langsung lihat pembahasannya ya. Untuk soal nomor 10. Jadi benar ya, jawabannya A. Oleh provinsi manakah yang produksinya selalu turun pada rentan tahun 2010 sampai dengan 2013? Apa jawabannya enggak B, C, D, atau E? Breakdown masing. Misal untuk opsi B, berapa hasil produksi Pangandaran pada tahun 2011 dan 2017? Ini tidak bisa kita lihat ya, karena untuk hasil produksi di tahun tersebut di Pangandaran ternyata kosong. Jadi tidak ada datanya. Lalu untuk opsi C, apakah produksi Kota Banjar dapat meningkatkan produksinya pada tahun 2016? Ini juga tidak tertera pada tabel, karena tabelnya hanya menjelaskan produksi padi menurut kabupaten dan kota di Jawa Barat saja, tidak tertera alasannya. Lalu untuk opsi D, mengapa Pangandaran tidak memasukkan jumlah produksi pada tahun 2011 dan sampai dengan 2013? Sama ya, dengan alasannya di opsi C tadi, ini hanya tertera jumlah produksinya saja. Sedangkan untuk opsi E, ada beberapa wilayah provinsi yang nilai produksinya di bawah 1474 pada tahun 2015. Namanya sama penjelasan yang tadi, di sini yang terendahnya adalah 1475, Kota Depok. Jadi tidak bisa dijawab untuk pertanyaan di opsi E. Jawabannya jadi jawabannya adalah untuk nomor 10 yaitu opsi A. Wilayah provinsi manakah yang produksinya selalu turun pada rentan tahun 2010 sampai dengan 2013. Oke, kita next ke soal berikutnya. Soal nomor 11 ini bentuk grafik ya, teman-teman. Yang ditanyakan itu pernyataan yang sesuai dengan grafik di bawah ini adalah, ayo coba
Jawabannya apa kira-kira? Boleh diketik di kolom chat atau bisa langsung jawab. Dari Kak Ihsan, E. Oh, ada yang beda nih. Kak Siti, C. Yang lain, kira-kira jawabannya apa? Dari Kak Ishak juga C. Yang lain apakah C atau E mengikuti Kak Ihsan atau C mengikuti Kak Ishak? Mungkin Kak Ihsan boleh bantu menjelaskan kenapa jawaban pilihannya adalah opsi E, atau Kak Ishak deh boleh bantu menjelaskan kenapa pilihan jawabannya C? Ya, karena di situ saya bacanya hmm, kelompok masyarakat PNS itu jumlahnya paling sedikit, Mas. Jumlahnya adalah sekitar 2% dari total dari daripada dibandingkan eh, kelompok-kelompok penduduk yang lain. Mungkin jawabannya lebih tepat C kalau saya, Mas. Oke, thank you Mas atas jawabannya, penjelasannya. Ya, mungkin kita langsung ke pembahasannya aja ya, untuk soal nomor 11. Jadi benar ya jawabannya C. Saya rasa untuk nomor 11 ini sudah cukup jelas ya. Dari grafik yang disajikan sudah cukup jelas tertera bahwa untuk kelompok masyarakat pegawai negeri sipil ini berwarna biru ya, berwarna biru muda itu yang jumlahnya paling sedikit yaitu 2% dibandingkan dengan kelompok penduduk yang lain. Jadi saya rasa untuk nomor 11 sudah cukup jelas. Kita next ke nomor 12. Ini kira-kira nomor 12 jawabannya apa? Jadi teman-teman ada yang bisa bantu menjawab? Pertanyaannya itu informasi apa yang bisa didapatkan dari data di bawah? Oh, dari Mas Ishak sudah menjawab juga nih. Opsi B. Yang lain apakah jawabannya sama atau ada yang punya jawaban berbeda? Kak Siti juga opsi B. Yang lain kira-kira? Oh, Kak Nabila bertanya. Yang dimaksud relatif di opsi B nomor 11. Mungkin kita coba kembali ya di nomor 11. Nah, untuk opsi B, kelompok petani dan pelajar jumlahnya relatif. Petani dan pelajar. Nah, ini karena nggak dijelaskan nih. Jadi dari opsinya ini nggak dijelaskan relatif dalam segi apa. Bagi relatif sama, relatif berbeda kan tidak dijelaskan secara lebih lanjut ya. Jadi untuk opsi B ini nggak bisa kita ambil sebagai jawaban yang benar. Jadi yang paling benar, yang paling jelas itu untuk nomor 11, opsi C ya kan. Memang karena nggak ada apa namanya keterangan lebih lanjut mengenai pernyataan agama dan juga opsi rancu. Jadi pilihan jawabannya yang lebih tepat itu di opsi C. Kira gimana Kak Nabila? Sudah jelas? Iya betul Kak, nggak ada masalah. Jadi kita cari aja. Kalau memang udah dapat jawaban yang udah paling benar menurut kita, yang sudah tertera jelas, kita nggak usah pikirin lagi untuk opsi lain, malah akan memakan waktu. Jadi cukup ambil jawaban yang paling jelas saja untuk bentuk pertanyaan seperti ini.
Karena kan untuk opsi C juga sudah tertera dengan jelas ya. Kelompok masyarakat pegawai negeri sipil ini jumlahnya memang paling sedikit. Saya rasa sudah cukup untuk nomor 11. Kita kembali lagi ya ke nomor 12. Yang lain gimana? Apakah jawabannya B semua atau ada yang jawaban lain? Mungkin dari Mbak Siti deh. Kenapa jawabannya B? Boleh tolong dijelaskan? Baik, Kak. Sebenarnya saya itu kan salah ya kemarin pilihnya. Jadi bingung juga, Kak. Pilihnya tuh Kemarin pilih apa, yang Kak? kemarin itu yang kan kalau Denmark itu bukan Eropa Selatan ya. Saya tuh pilihnya D kalau nggak salah. Eh, Tapi jawaban D-nya yang salah. C deh. Yang C. Oke. Kenapa Ya kemarin jadi pilihnya C? pusing kan daripada habis waktu 4 menit lagi. Oh, siap, siap. Nah, kenapa sekarang pilihnya B nih, Kak? Soalnya kan kayak nebak gitu. Apakah Finlandia sampai Australia ini adalah negara-negara Nordik gitu. Soalnya kan saya belum tahu. Jadi karena kemarin sama, jadi saya tuh pilihnya udah weh yang ini gitu, yang B. Untuk Mas Ishak mungkin bisa bantu menjawab kenapa pilihnya B? Oh iya Mas, terima kasih. Saya juga Yo, jawabannya B. silakan. Awalnya saya itu bingung Mas. Saya itu kan nggak tahu itu negara Nordik itu maksudnya apa. Kemudian Hmm, Denmark ini Eropa Selatan atau ada juga negara Eropa Selatan lain seperti Finlandia, Islandia itu Eropa Selatan atau bukan. Jadi saya Iya, ingin tanya Mas, kira-kira tipsnya bagaimana kalau misalkan kita itu nggak tahu gitu. Yuk, apa apa Nordik itu apa? Eropa Selatan itu negaranya apa aja? Itu tipsnya kira-kira bagaimana ya Mas kira-kira? Kalau premium ini soal memang seperti ini. untuk case-case ini memang case-case khusus ya, jadi lebih ke pernyataan pertanyaan pengetahuan umum daripada set data ya. Jadi Malah lebih ke pengetahuan lebih ke umum. case khusus ya. Ah, Jadi dari apa namanya pilihan opsi yang lain untuk A, C, dan E saya rasa udah jelas ya kenapa dia nggak masuk karena memang nggak tertera di datanya. Lalu untuk opsi B dan D ini yang memang agak membingungkan ya. Karena kita nggak tahu nih, mungkin ada yang nggak tahu ya untuk Denmark ini apakah dia masuk di Eropa Selatan atau Eropa Barat atau Eropa Timur dan negara Nordik ini yang masuk kelompok negara Nordik ini negara apa aja kan mungkin nggak semua orang tahu ya jadi lebih ke apa ya pengetahuan pembenaran pengetahuan umum yang perlu memang kita tingkatkan jadi kembali lagi ya, untuk beberapa soal memang perlu untung-untungan juga untuk menjawab jadi untuk soal nomor 12 ini jawaban yang paling benar adalah B ya teman-teman negara-negara bahagia didominasi oleh negara-negara Nordik negara-negara Nordik ini seperti Finland Islandia. Halo, suara saya jelas? jelas Mas. Oke. Seperti Finland, Islandia, Denmark, Swedia, Norway. Nah, itu masuk dalam kelompok negara Nordik. Nah, lalu opsi D yang menjadi agak membingungkan tadi ya. Apakah Denmark menjadi perwakilan Eropa Selatan? Denmark ini tidak termasuk di Eropa Selatan ya, dia masuk di Eropa Utara bersama dengan negara Nordik lainnya. Jadi jawaban yang paling benar adalah B. Negara-negara bahagia didominasi oleh negara-negara Nordik. Oke, mungkin itu aja
pembahasan untuk subtes pemecahan masalah, saya kembalikan ke Teh Ana. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Yahya. Wah, mantap ya Kang Yahya. Keren nih. Pemecahan masalah. Kang Yahya jurusan teknik ya Kang ya. Tapi memang ya tadi dengan tekniknya nalarnya itu bisa bernalar dengan logis ya. Mantap Kang Yahya. Terima kasih ya Kang. Iya, sama-sama Teh Ana. Oke. Teman-teman, kalau tadi ada yang lelah atau ngantuk, boleh ya sambil minum kopi dulu, sediain cemilannya, karena sekarang kita akan diajak untuk berpikir agak keras ya.